Assalamualaikum saudaraku semua. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan dan dapat mengambil hikmah dari cerita Abu Nawas berikut. Tuan Hakim bingung siapa sesungguhnya pencurinya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya. Dia mempunyai toko yang besar dan mempunyai karyawan yang banyak. Suatu hari tokonya disatroni pencuri. Semua barangnya digasak ludes tak tersisa. Lalu si pencuri melarikan diri. Atas peristiwa itu, saudagar tersebut menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya. Dia memikirkan cara bagaimana supaya si pencuri tertangkap. Si pencuri kini menjadi kaya raya. Dia bersenang-senang dengan bebas dan menginvestasikan harta curiannya. Sementara saudagar tersebut sangat sedih atas raibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pun menyebarkan mata-mata untuk mengintai si pencuri. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar berencana untuk mencarinya sendiri. Dengan menyamar layaknya pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung. Pakaiannya yang kotor dan lusuh membuat orang-orang tak mengenalinya. Dia mengemis kepada setiap orang yang dia jumpai. Setelah beberapa bulan, ia terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain. Tapi belum berhasil menemukan si pencuri. Sampai-sampai dia merasa putus asa. Ketika dia berniat kembali ke kampung halaman, di perjalanan dia berpapasan dengan iringan pedagang yang datang dari jauh. Ia lalu mendekati mereka dan mengamatinya dengan seksama. Saat bertatap muka dengan mereka, dia melihat salah satu orang menggunakan jubah mewah miliknya. "Bukankah jubah itu milikku? Dia pasti pencurinya," pikir saudagar tersebut. Ia pun segera menangkapnya. "Hei pencuri busuk, kau tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah merampok sebuah hartaku," kata saudagar itu penuh emosi. Si pencuri tak kalah gertak. Ia pun berpura-pura tidak terima atas perlakuan saudagar tersebut. "Kurang ajar, mana ada pengemis punya harta banyak? Lihatlah penampilanmu, kotor dan bau." "Oh iya, aku ingat, kamu dulu yang pernah bekerja padaku. Tapi kamu saya pecat karena kerjamu tidak becus. Jadi begini cara kamu mau membalasnya? Mencoba mempermalukanku di hadapan orang-orang. Masih untung dulu saya hanya memecatmu. Seharusnya saya memenjarakanmu karena kamu telah kedapatan mencuri barangku," kata si pencuri berpura-pura. "Apa? Mencuri hartamu? Kamu yang mencuri hartaku. Enak saja kamu membalikan fakta," balas si saudagar tidak terima. "Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo ikut bersamaku menghadap Tuan Hakim. Kau akan mendapatkan balasannya," kata si saudagar melanjutkan. "Ayo, saya tidak takut. Hakim pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya," timbal si pencuri. Maka mereka berdua pergi menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri mengaku bahwa dia seorang saudagar dan menuduh si saudagar pernah mencuri hartanya. Sedangkan si saudagar mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tidak tahu siapa di antara mereka yang benar. "Bila dilihat dari penampilan kalian berdua, sepertinya aku lebih mempercayaimu," kata Tuan Hakim menunjuk si pencuri. "Mana ada saudagar berpakaian lusuh dan menjadi pengemis," ucap Tuan Hakim sambil melirik si saudagar. "Benar Tuan Hakim, mana ada saudagar kaya menjadi pengemis dan pakaiannya lusuh begitu," timbal si pencuri. "Tapi tenang dulu, aku tidak akan gegabah mengambil keputusan. Namun aku juga tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini," tutur Tuan Hakim. "Di antara mereka pasti ada yang berbohong, tapi aku tidak tahu siapa yang sebenarnya pencuri," kata Tuan Hakim dalam hati. Dikala Tuan Hakim sedang kebingungan, tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas.
Baiklah saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu solusinya. Nanti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong, tutur Tuan Hakim. Apa itu solusinya Tuan Hakim? Tanya mereka berdua. Saya akan panggilkan kawan saya yang bernama Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Mendengar nama Abu Nawas disebut, si pencuri sempat menelan ludah. Waduh, bahaya ini. Jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya kalau Abu Nawas menyuruh apa saja, aku harus menurutinya. Jangan sampai dia curiga, pikir si pencuri. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Tuan Hakim lalu mengadukan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan. Kemudian Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai tersebut. Jadi itu masalahnya. Kalian berdua saling tuduh dan tidak ada yang mau mengaku. Baiklah, di ruangan ini kan ada dua jendela. Aku minta kepada kalian berdua untuk membuka jendelanya. Dan masing-masing dari kalian supaya menjolorkan kepalanya keluar jendela. Perintah Abu Nawas. Mereka berdua menuruti dan segera melakukannya. Saat mereka sudah dalam posisi yang diperintahkan Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Hei penjaga, pukul kepala si pencuri." Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas, tanpa ia sadari, secara refleks kepalanya langsung masuk ke dalam ruangan. Sementara si saudagar hanya terdiam, tak bergerak dari tempatnya. Dengan demikian, Abu Nawas pun bisa mengetahui siapa pencuri yang asli. Pencurinya adalah orang itu yang berpenampilan seperti saudagar, kata Abu Nawas. Tuan Hakim langsung menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Si pencuri akan dihukum penjara dan diharuskan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara si saudagar akhirnya senang, hartanya bisa kembali. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihnya, si saudagar memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.